Pemirsa, terima kasih masih tetap setia bersama saya Dike dalam Dike Show. Dan memang sudah aroma-aroma Lebaran ini sudah mulai terasa gitu kan. Walaupun mungkin ada yang tidak mudik, tapi kok jauh dari kampung halaman, sepertinya bau ketupat di kampung itu tercium ya. Padahal jaraknya ratusan kilometer. Yang Rasid punya makanan spesial nggak yang hanya ditemukan di Hari Raya Idul Fitri di kampung halaman? Saya kangen itu, kayak apa? Kangen kalau di Tasikmalaya namanya tape uli. Tape uli. Itu bukannya bahasa Batak ya, bukan? Yang dari ketan itu. Oh iya, itu. Iya benar. Kemudian pakai corobo. Kalau biasa corobo? makan itu kayak kentang, sambal goreng kentang dan ati. Oh, jadi makan namanya corobo. Corobo kalau di Singapura Cikembang itu. Ini harus ada subtitle di sini. Tapi memang itu tidak marketable sih itu. Bukan soal marketable atau tidak, ini soal rasa ya kan. Dan kalau misalnya pas waktu lagi di luar gitu kan, kangen nggak sih bau-bau aroma-aroma makanan seperti itu? Sangat kangen. Terus gimana caranya orang kagak ada? Kalau kupat, saya ingat Sunan Kalijogo. Kan kupat itu tradisi yang di zaman Sunan Kalijogo bangun. Iya, betul. Kupat itu kan nyungkan ngapunten karena kelepatan gitu bahasa. Ngapunten. Jadi kupat itu kula ngapunten kelepatan, ada kupat santen. Kula ngaku lepat nyuwun ngapunten. Kupat santen gitu. Kupat santen ya kan? Itu tapi biasa. saya nggak makan santen. Bahaya ini. Kalau bilang santen jadi ingat mantan. Tapi kalau orang Minang biasanya nih kaya banget nih soal makanan. Mas Wadi apa nih favorit nih? Kalau di kampung saya itu yang saya selalu kangen itu namanya badamasya dan rinua. Itu ikan teri khusus dari Danau Maninjau yang nggak ada di tempat lain. Oh gitu. Itu enak banget. Nah, yang lainnya itu ya lontong juga ada ya, dan saya ingat waktu saya tinggal di Amerika 3 tahun dan di Inggris itu kangen banget itu ya. Nah, hampir mirip dengan Kang Rasid ya. Biasanya cara kita kalau nggak ke KBRI karena ibu-ibu di sana lengkap, sama istri saya belajar berimprovisasi bagaimana membuat lontong dengan bahan yang ada di sana. Dengan gitu bahan ya? yang ada, pakai plastik gitu. Terus beli berasnya di Vietnam import namanya. Jadi itu orang Vietnam jualan nasi kayak kita juga, akhirnya dibikin jadi juga dan enak juga karena nggak ada pilihan. Iya, ini kan soal rasa ya, Mas Wadi, Kang Rasid. Ini kan bagaimana kita memupuk kerinduan dan termasuk ikatan batin kita dengan tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan. Anda berdua ini kan sudah melanglang buana kemana-mana. Lalu setelah tidak menikmati suasana kebatinan seperti itu, gimana Mas Wadi menjaganya biar tetap konsisten? Rasa itu dijaga ya menurut saya antara lain dengan selalu ada masa pulang kita itu, walaupun tidak harus di Lebaran kalau menurut saya. Setahun sekali atau paling tidak? Kadang-kadang bisa dua kali setahun. Dua kali bisa malah ya? Setahun. Dan menjaga silaturahim tadi seperti yang Rasid bilang dengan yang ada di Jakarta. Kebetulan keluarga orang Minang namanya merantau itu cukup banyak di Jakarta. Jadi saling mengunjungi walaupun nggak ke kampung, tapi orang kampung sekampung yang ada di Jakarta itu menjaga kebatinan kedekatan kita dengan kampung halaman. Orang Minang mah di mana-mana. Iya benar. Ya kan? Jadi setiap simpang ada. Iya, harusnya manggil Uda ini bukan Mas ya. Oh, setiap simpang juga ada gitu kan. Bahkan katanya bahagia itu sederhana. Makan sederhana. Nah, kalau Kang Rasid sendiri sederhana kan? Itu gimana tuh Kang? Anda ini kan sudah bukan milik keluarga lagi, milik umat. Kita memang di situ harus mendisiplin waktu memang. Nah, Lebaran ini saya optimalkan, Mbak, sekuat mungkin. Keberadaan kami di daerah itu kadang 1 hari, 2 hari, 3 hari dimaksimalkan buat keluarga besar ini dan masyarakat tetangga sekitar. Jadi kalaupun cuma ada 1-2 hari dipadetin semua ya, kumpul keluarga gitu kan. Kalau kayak syuting ke luar negeri, kadang di setiap daerah ke provinsi itu suka restu ke anak-anak kami. Karena waktu dia kan Sabtu dan Minggu. Oh iya. Nah, mohon maaf ya, Abi ndak katakan Solo atau ini. Mohon izinnya saya cium tangannya. Nah, waktunya dia, mohon maaf ya izinkan. Ketika dia senyum, ya Abi, terus istri terutama istri juga ikut juga, itu suka lepas. Kadang pikiran tuh jernih. Betul. Tidak ada gelisah masuk. Kalau nggak senyum gimana kan? Kalau senyum saya peluk aja kasih. Nah, ini kan yang kadang nih, Mas Wadi, kalau orang yang tinggal di kota metropolitan, hal-hal yang berbau membangun silaturahim itu sudah mulai bergeser dengan menggunakan teknologi.
Jadi yang sebenarnya satu kota bisa tuh saling berkunjung, tapi lebih memilih untuk pakai teknologi. Nah itu bagaimana Anda melihatnya? Ya sebetulnya ada kebaikannya ya, karena kita jadi intens secara komunikasi, non fisik gitu ya. Tapi kekurangannya itu tadi, kita ada excuse, ya udahlah, udah sempat di sini. Saya sih mencoba menghadirkan juga pertemuan fisik, walaupun kadang-kadang ya juga kelewat juga ya. Jadi di balance lah menurut Saking saya. keluarga besar begitu ya. Saking besarnya gitu ya. Nah akhirnya kita itu sering ngumpulnya di antar keluarga itu memang akhirnya di bulan puasa dan Ramadan Idul Fitri ini malah di Jakarta. Karena tadi perantaunya banyak di Jakarta, ngumpulnya di Jakarta walaupun Jalan kita tengah malah nggak balik pulang. Iya, jalan tengahnya daripada pulang Basamo, ngumpul Basamo gitu ya. Kalau ngumpul Basamo mah di mana aja bisa ya. Yang paling banyak di mana? Di Jakarta, di Jakarta. Apalagi di tiap perempatan ada kan tempat ngumpul. Rumah makan Padang maksudnya. Kang Nasid, apa yang mewajibkan seseorang itu harus mudik Lebaran? Artinya dari sisi kemampuan fisik kah, ekonomi kah, atau apa saja misalnya? Ya, sebetulnya tentang mudik ini tidak diwajibkan. Yang mewajibkan itu adalah silaturahmi. Nah, mudik bahasa Indonesia di tempat lain nggak ada, hanya di Indonesia saja. Iya. Tapi efek ekonomi, Mas Puadi, efek ekonomi, efek silaturahmi itu besar sekali. Tahun yang lalu di daerah itu terkumpul sampai 9 triliun, 10 triliun perputaran ekonomi di daerah. Iya. Tapi karena mudik Lebaran itu. Karena teringat dengan pesan Rasulullah, man ahabba an yubsata fi rizqihi wa yunsa'a fi asalihi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dimudahkan rezekinya, ingin dipanjangkan usianya, perbanyak silaturahim. Jadi niatnya ketika kita mudik sampai ada yang satu motor 3 orang, sampai itu satu mobil padat, niatkan silaturahim aja. Supaya langkahnya jadi ibadah. Tapi jangan lupa jaga kesehatan keselamatan tentu, ya kan. Kalau bisa sih jangan mudik naik motor, apalagi jauh. Sekarang pemerintah sudah menyiapkan moda transportasi yang banyak kok ya, memadai gitu kan. Tapi tadi bahasanya Kang Rasid itu soal silaturahim itu ada tuh istilah Jawanya tuh, the power of networking. Ya kan? Relationship itu luar biasa ya. Bahkan dalam dunia manajemen itu digunakan loh untuk bagaimana mengembangkan sebuah korporasi. Nah, ini kan sebenarnya kekuatan nih Kang Hasid. Ini kekuatan yang sebenarnya ada dalam umat. Saya melihat mudik ini, maaf sampai saya merinding nih, ini sebagai miniatur Arafah. Haji itu Al-Hajju Arafah. Bahwa haji itu harus kumpul di satu lokasi namanya Arafah di Makkahul Mukarramah. Jutaan orang kumpul dengan kain putih yang sama-sama, minta ampun ke Allah di situ. Nah, sekarang mudik ibaratkan dia berkumpul ke daerah, semua yang sudah berhasil yang ini ke daerah, ada network di situ. Hubungan ekonomi, hubungan silaturahmi yang dulunya deadlock menjadi, istilah saya ada 3 tadi, yang putus jadi tersambung, yang beku jadi cair, yang dingin jadi hangat. Itu fungsi silaturahim. Kedua, kalau sudah saling memaafkan, itu kan kepuasan batin. Kalau memaafkan, pertama jadi cair, itu efeknya kan jernih berpikir. Yang dulunya sudah jauh tahun bermusuh-musuhan, apalagi sekarang sedang persaingan pimpinan daerah gitu, itu tegang. Banyak pilkada. Itu tegang antara satu sama lain. Kenapa harus tegang? Dicairkan dengan silaturahim ini. Jadi mudik dalam konteks silaturahim dianjurkan. Oke, baik. Kita break dulu untuk persiapan mudik. Kita lanjut berikutnya. Tetap bareng saya dalam DK Show.